Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat aja ya, semua baik-baik saja ya. Ya, Jeffrey ini suka berbagi ya, apalagi tentang masalah online ya. Buat Jeffrey ini suatu masalah yang jadi perhatian publik semua ya, baik publik maupun bagi ini ya, apa pembuat sistem maupun aplikasi ya. Jeffrey melihat ada banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online ya. Bahkan sekarang ini bukan pinjaman saja ya, tetapi paylater ya. Dana disebarluaskan ke ini konsumen. Dana tersebut bukan dalam jumlah sedikit ya. Jeffrey saja melihat pinjaman yang diberikan kepada Jeffrey sudah puluhan juta ya. Ya, kalau Jeffrey mau jahat, Jeffrey tinggal klik aja. Sedangkan untuk yang meminjamkan dana tersebut kan tidak tahu kapan Jeffrey meninggalnya ya. Dan siapa yang bertanggung jawab jikalau Jeffrey sudah meninggal ya atas pemakaian paylater Jeffrey ya. Itu saja sudah menjadi masalah ya buat ini ya. Itu satu konsumen, hanya Jeffrey saja ya contohnya ya. Apalagi coba bayangkan di Indonesia ini berapa banyak konsumen yang memakai aplikasinya. Ya, jumlah penduduk Indonesia sendiri banyak ya. Ada bukan dalam hitungan ini jutaan, bukan puluhan juta, eh, bahkan ratusan juta ya. Coba dari mulai anak kecil yang bisa membuka aplikasi sampai dengan orang dewasa ya, semuanya bisa ya. Tinggal klik aja dapat ya. Seandainya saja itu bukan Jeffrey yang klik ya dana tersebut ya. Itu coba apakah Jeffrey juga akan kewalahan sebagai penerima dana? Ya dipikirkan sekali lagi lah, Jeffrey ini banyak kewalahan ya dalam ini ya melihat kemajuan-kemajuan online ya. Ini merupakan suatu kemunduran buat Jeffrey, bukan kemajuan ya. Kemunduran suatu teknologi informasi ya. Informasi diberikan secara mudah menurut pemikiran para pemilik uang ya, tetapi tidak mudah bagi yang dipinjamkan uang ya. Yang dipinjamkan uang itu coba bayangkan, ini Jeffrey kasih contoh saja ya, kasih contoh hanya satu Jeffrey saja ya contohnya ya. Jikalau ini dalam keluarga Jeffrey saja contohnya apa anak Jeffrey meminjamkan meminjam dana ya, bukan meminjamkan, meminjam dana dari pinjaman online atau paylater tersebut untuk berbelanja tanpa sepengetahuan Jeffrey. Tiba-tiba anak Jeffrey atau istri Jeffrey itu meninggal ya, meninggal dan meninggalkan hutang ya. Paylater itu kan bukan harus dibayar secara cicil ya. Jikalau sudah meninggal, otomatis ini semuanya harus ditinggalkan ya, dana-dana ya maupun hutang ya. Nah itu bagaimana itu penyelesaiannya? Apakah Jeffrey harus bertanggung jawab atau tidak? Tentu saja ya, Jeffrey tidak mau ya kalau dilibatkan ya. Dari dulu itu hal hutang piutang itu semua pihak harus mengetahui, baik pemberi pinjaman maupun penerima dana pinjaman dan juga penanggung jawab pinjaman ya. Sekarang ini hanya pemberi dana dan peminjam dana yang mengetahui ya, pemakai dana ya. Jadi yang lainnya apa baik kepala keluarga maupun misalkan dalam kantor ya ada bos, ada bawahan ya, apapun juga sebutannya bawahan tersebut ya. Bisa memakai aplikasi ya dengan mudah dan juga ada peretasan-peretasan ya. Jadi itu Jeffrey harap dipikirkan kembali kemudahan-kemudahan tersebut ya. Itu menyangkut pemilik dana ya, pemilik dana dan pemakai dana serta keluarganya ya. Yang dianggap mungkin bertanggung jawab ya. Jeffrey melihat banyak kasus ya, banyak kasus juga, mendengar banyak kasus juga yang share bahwa penerima dana pinjaman yang tidak sanggup lagi membayar hutangnya itu, yang diteror bukan hanya peminjam dana saja, tetapi keluarganya juga ikut diteror.
Dan kasus tersebut juga sudah pernah Jeffrey alami ya. Jeffrey diteror ya atas peminjaman bukan dalam keluarga kecil Jeffrey, tetapi dalam keluarga besar ya, yang Jeffrey tidak tahu menahu sebelumnya. Dan cerita pastinya Jeffrey juga sudah tanyakan kepada keluarga yang bersangkutan bahwa mereka juga tidak meminjam kepada bank tersebut ya. Jeffrey-nya yang jadi korban teror. Nah, itu apakah pantas sekarang ini dengan adanya kemudahan-kemudahan pay letter dan kemudahan pinjaman online tanpa memikirkan lagi di kemudian hari para peminjam dana tersebut jikalau sudah meninggal dunia ya. Jadi kalau misalkan secara mudah tersebut juga ada kemudahan juga buat pihak-pihak yang usil, pihak-pihak yang jahat ya, yang memanfaatkan ya. Jeffrey saja sudah dimanfaatkan beberapa kali ya atas dana yang Jeffrey simpan di account ya. Account tersebut account online tentunya ya. Dana tersebut juga bukan dana tunai tetapi dana kartu kredit Jeffrey ya. Hal tersebut saja sudah membuat pusing Jeffrey harus melaporkan dengan bukti-bukti yang jelas, dengan bukti-bukti yang kuat ya. Ya itu langkah melelahkannya ya. Jadi Jeffrey berharap saat ini maupun ini mulai saat inilah diterapkan ya bagi perusahaan-perusahaan baik perbankan maupun toko-toko online yang ingin memberikan pay letter itu jangan anggap semua mudah saat sekarang ini karena semuanya masih mempunyai dana lebih ya untuk dibagi-bagikan ya. Akan tetapi dipikirkanlah dana tersebut di-share kepada masyarakat luas yang jumlahnya bukan hitungan jutaan tetapi ratusan juta ya. Penduduknya di Indonesia ini ratusan juta dan pemakai aplikasi itu bisa siapa saja. Jikalau pencuri dari ini juga bisa ya dari peminjam dana ya. Misalkan kawan dari peminjam dana tersebut mencuri akunnya dan juga mengetahui akun tersebut ada dana besar ya. Alangkah menyulitkannya ya buat para pemilik akun yang sebenarnya ya untuk memberikan bukti yang nyata. Dan juga itu menjadi pemikiran besar buat Jeffrey ya. Jadi harap dipikirkan kembali lah. Kalau menurut hemat Jeffrey ya, para pelaku ini pemilik dana besar sebaiknya ini meminjamkan itu bukan secara online, tapi secara face to face ya. Dihadapkan semua pihak, baik peminjam dana maupun penanggung jawab yang akan ini yang akan bertanggung jawab atas dana pinjaman tersebut. Jadi bukan hanya ahli waris aja ya, dan juga kalau meninggalkan hutang bagaimana caranya agar perusahaan tersebut tidak melakukan teror-teror sembarangan, tetapi ada bukti nyata bahwa peminjam dana dan penanggung jawabnya juga turut akan bertanggung jawab atas dana pinjaman tersebut. Jadi jangan seakan-akan sudah besar perusahaannya, sudah banyak uang, tidak tahu menahu bahwa di kemudian hari akan ada musibah yang menimpa dirinya. Siapa saja akan meninggalkan dunia ini ya. Siapa saja juga akan mendapatkan musibah-musibah secara tanpa disengaja ya. Iya, Jeffrey berharap demikian agar menjadi kesadaran buat kita bersama baik peminjam dana maupun pemberi dana pinjaman. Ya, juga yang pemberi dana pinjaman jangan seenaknya aja main teror kepada pihak keluarga. Karena pihak keluarga itu belum tentu tahu cerita yang sesungguhnya. Dana itu dipakai untuk keperluan dia benar atau tidaknya. Ya, karena keluarga Jeffrey pun ini bukan dalam satu rumah juga ya, dalam tempat yang terpisah ya. Mereka meminjam dana juga Jeffrey tidak tahu pasti ya. Ya, dalam hal dana itu bisa saja semua orang menyembunyikan ya.
Bahkan Jeffrey pun tidak diberitahu ada berapa besar dana-dana mereka. Ya, sebaiknya ini dipikirkan kembali oleh pemberi dana pinjaman dan juga uh, penerima dana untuk mereka pakai ya, agar tidak sembarangan karena di kemudian hari pasti ada tuntutan pengembalian dana ya. Ya, uh, ini suatu kasus besar jikalau terjadi pada uh, banyak pihak di kemudian hari. Seperti saja kebangkrutan sudah terjadi di mana-mana. Ya, itu akibat kerusakan online juga, peretasan online-online yang banyak memakai cara-cara kotor ya dalam uh, mengambil informasi ya. Mereka meretas itu sesungguhnya mereka adalah pencuri ya, bukan untuk mengetahui hal-hal yang sebenarnya ya. Mereka bisa saja dengan alasan apapun juga mereka mencuri informasi. Iya, yang namanya online itu bukankah kita tidak tahu ya siapa di balik layar kita ini ya, di balik handphone maupun di balik laptop maupun di balik komputer ya. Kita tidak tahu, sedangkan itu bisa terjadi di balik komputer, di balik laptop kita ini atau di balik handphone ya. Penyusup-penyusup itu menggunakan cara-cara kotor. Mereka merubah file, mencuri file, informasi-informasi walaupun tanpa dihapus ya. Mereka sudah mengetahui informasi tersebut. Ya, jadi ini pun menjadi masalah ya buat kita semua ya, bukan hanya Jeffrey, tapi masalah besar buat semuanya. Ya, Jeffrey harap kesadarannya semualah. Kalau kita masih tetap mau menerima informasi secara baik ya. Jadi yang Jeffrey lihat itu yang masih dipermasalahkan adalah masalah hoax ya. Hoax memang sudah terjadi dari dahulu, tetapi ini masih banyak ini ya perusahaan-perusahaan yang hancur ya. Jeffrey pun di video Jeffrey sebelumnya Jeffrey sudah katakan bahwa Jeffrey pernah mengurus, pernah merawat ya dan juga membantu dalam pembangunan sistem di suatu perusahaan besar ya. Jadi itu Jeffrey lihat peralatannya bukan hanya satu saja atau dua ya, melainkan juga ada sangkut pautnya dengan ini bukan hanya perangkat komputer, bukan hanya perangkat yang diperlukan untuk komunikasi, tetapi juga ada sangkut pautnya dengan listrik dan juga AC ya. AC-nya saja bukan kata memakai AC yang 1 PK atau berapa PK yang kecil ya, yang hanya berapa juta saja sudah bisa dibeli ya. Itu AC-nya besar, perlu perawatan juga dan juga suhunya perlu diatur supaya cukup ya. Itu semua peralatan juga bukan kata dalam hitungan puluhan juta, tetapi ratusan juta bahkan bisa sampai miliaran ya. Karena pemeliharaan itu berlangsung terus-menerus ya. Pergantian perangkat saja udah hampir setahun sekali diganti perangkatnya. Dan juga sistem diganti terus ya, pembaruan sistem. Itu coba bayangkan kalau misalkan perusahaan tidak sanggup lagi dalam pembelian seperti itu, bagaimana coba? Apakah akan hancur? Sekarang saja Jeffrey sudah melihat berita-berita yang tidak bagus ya, bahwa perusahaan yang tempat Jeffrey sebelumnya merawat komputer dan pembangunan sistemnya itu sudah mulai goyang ya. Ya, jadi Jeffrey katakan dalam informasi ini, apalagi menyangkut teknologi informasi ya, dipakailah secara baik dan benar ya, jangan sembarangan ya, karena semua membutuhkan informasi yang jelas dan benar, bukan informasi palsu maupun pencurian informasi ya. Jikalau semua ini menganggap mudah mencuri informasi, sama saja dengan mereka itu sebutannya secara kasar bisa disebut maling, pencuri, dan perampok ya.
Ya, baik, perampokan besar bisa saja terjadi pada semua orang saat ini ya. Jadi bukan hanya perampokan kecil, perampokan besar, dan juga kesulitan besar bisa dihadapi semua orang, bukan hanya kehilangan data. Kehilangan nyawa pun bisa terjadi ya. Jadi hati-hati ya, Jeffrey katakan ya, sudah banyak kejadian-kejadian kehilangan nyawa juga ya. Iya, online ini berbahaya sekali kalau tidak menjadi fokus para pemegang jabatan. Akan terjadi banyak kasus lagi ke depannya ya, kalau tidak ada perbaikan-perbaikan secara jelas dan benar. Bukan hanya mudah saat ini ya mencari informasi, tapi memakai aplikasi saja sulit saat ini. Banyak yang ini kesalahan-kesalahan yang terjadi ya pada saat kemarin itu sebelum adanya peretasan ya yang menjamur saat ini ya, bahkan meradang kalau menurut Jeffrey ya, sudah sampai tingkat parah saat ini ya untuk tahap peretasan ya. Bukan hanya virus malware saja, tapi langsung bisa di remote dari komputer peretas ya. Komputer peretas bukan meremote secara ini jadinya online. Pada saat misalkan Jeffrey pakai HP nih saat ini, dia merebut HP Jeffrey. Tidak. Jadi dia lakukan penginstalan di komputernya dia si peretas. Peretas bisa menginstal, bisa menghapus data ya tanpa Jeffrey ketahui. Itu bisa saja terjadi. Ya, Jeffrey kerja di sistem sudah lama, sudah puluhan tahun ya. Sampai saat ini Jeffrey masih menjadi pengamat sistem ya, baik sistem operasi, aplikasi maupun jaringan ya. Ya, jadi Jeffrey amati saat ini memang sudah banyak kemajuan, tapi ada juga kemunduran-kemunduran ya. Yang seperti Jeffrey sebutkan saja di video Jeffrey ya, baik sebelumnya maupun sampai hari ini ya. Hari ini Jeffrey juga masih mengeluhkan banyak permasalahan dalam bidang teknologi informasi, baik komunikasi yang bisa terganggu, pencarian informasi yang bisa terganggu, dan juga pemakaian aplikasi baik di sisi klien maupun di sisi pemilik sistem tersebut ya. Jadi itu terjadi masalah besar kalau menurut Jeffrey ya. Ya, coba diperhatikan lagi ya bagi pemilik sistem dan pembuat sistem ya supaya lebih berpikiran cerdas ya. Karena Jeffrey juga percaya bahwa pembuat sistem dan juga pembuat aplikasi tidak mudah ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan, jangan menganggap menerima uang saja lebih mudah ya. Tapi memikirkan kembali bagaimana supaya sistem tersebut bisa berjalan dengan baik dan benar tanpa perlu beberapa kali diperbaiki. Oke, terima kasih banyak. Semoga teknologi informasi semakin maju dan lebih bagus lagi ke depannya. Dan juga mengenai pembiayaan online, pay letter untuk belanja juga ya diperhatikan ya supaya jangan terjadi hal-hal yang kasus-kasus yang mengecewakan banyak pihak. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dengan adanya video ini menjadi kesadaran kita bersama untuk memelihara informasi melalui suatu teknologi yang sudah disediakan oleh, kalau menurut Jeffrey, mereka itu adalah orang-orang baik ya, menyediakan medsos untuk semua orang ya, akan tetapi sebaiknya tidak dirusak semua informasi tersebut, apalagi dibuat macam-macam ya. Oke, terima kasih banyak.